Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So here's with me again in ICT in ELT course. So today's topic entitled Teaching in Digital Age Using Technology to Improve Students' Learning. Access to technology is an important first step in the digital conversion of school systems. It is critical move the focus beyond the technology itself to how technology enables teaching and learning. Ketika kita ingin mengkonversi sebuah sistem sekolah dari tradisional ke dalam sistem digital, maka akses terhadap teknologi merupakan hal yang atau langkah pertama yang paling penting dalam sistem perubahan tersebut. Dan kiranya hal ini merupakan pergerakan yang kritikal atau pergerakan yang cukup penting yang kiranya harus fokus ke dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Bagaimana cara teknologi bisa memungkinkan proses pembelajaran dan pengajaran. Dalam artian, kita juga harus mengenal sistem teknologi apa yang kiranya tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. One potential reason for the lack of consistent finding is the lack of documentation of how teachers are using technology to improve learning. Principles of learning indicate that what and how much is learned are influenced by motivation to learn, which is stimulated by talks of optimal novelty and difficulty, relevant to personal interest, and providing for personal choice and control. Nah, kurangnya akan konsistensi dari temuan-temuan penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa kurang dari adanya dokumentasi bagaimana guru menggunakan teknologi dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Namun demikian, kiranya hal ini sudah bisa teratasi dengan banyaknya sumber-sumber yang bisa kita raih atau peroleh mengenai dokumentasi dalam penggunaan teknologi tersebut. Kita bisa lihat beberapa video misalkan yang bisa kita cari lewat YouTube ataupun via internet atau website yang kiranya bisa kita upayakan untuk mendapatkan materi mengenai penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dan prinsip dalam sebuah pembelajaran itu dipengaruhi oleh motivasi untuk belajar. Jadi bagaimana seorang siswa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Dalam hal ini ketika misalkan mereka menggunakan teknologi, mereka juga harus diajarkan bagaimana teknologi itu diterapkan, bagaimana teknologi itu digunakan, dan bagaimana teknologi itu bisa mensupport mereka atau mendukung mereka dalam proses belajar. Karena teknologi perlu disesuaikan dengan kemampuan personal siswa tersebut. Kiranya teknologi apa yang tepat dan bisa dikuasai oleh siswa tersebut. Dalam artian contohnya seperti ini. Siswa di kota dan siswa di desa itu teknologinya tentu berbeda. Kita tidak bisa memasakkan siswa di desa atau di daerah untuk menggunakan teknologi yang diterapkan oleh siswa di kota. Karena ini tergantung atau bergantung dari pilihan atau dari kemampuan atau kontrol dari siswa itu sendiri. Teachers play a critical role by organizing the learning environment to provide students with active, hands-on learning and authentic talks and audiences for their work. Di sini, guru memainkan peranan yang penting utama dalam mengorganisir lingkungan belajar siswa. Dalam artian, kita atau kalian kelak sebagai guru bisa menciptakan sebuah atmosfer pembelajaran yang baik di dalam kelas, menyenangkan di dalam kelas sehingga membuat siswanya nyaman untuk belajar. Mereka akan bisa aktif, interaktif dalam situasi proses pembelajaran. Mereka juga akan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka dan juga akan membuat tugas yang otentik dari diri mereka sendiri, bukan hasil karya orang lain, dan adanya sebuah kolaborasi nantinya antara siswa dengan guru terkait dengan tugas atau yang diberikan. A learner-centered approach focuses on how to adapt technology to support human learning processes with an emphasis on how people learn and how technology can enhance those processes. Pendekatan pusat pembelajaran terhadap siswa yang kini diterapkan di dalam sistem pembelajaran kurikulum 2013 itu berfokus pada bagaimana mengadaptasikan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar dengan sebuah penekanan di mana kita atau siswa belajar dan bagaimana
teknologi bisa meningkatkan proses belajar mengajar tersebut. Kiranya sekian penjelasan materi dari hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan tanya jawab bisa disampaikan melalui WhatsApp. Terima kasih.